Saya senang dan bahagia ada satu kesempatan saya untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Ada jarang orang menyampaikan firman Tuhan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Biasanya firman ini disampaikan pada saat acara-acara berduka atau kematian atau penghiburan. Tapi saya mau bagikan kepada pendengar, pemirsa, baik yang belum mendengar firman ini, saya mau sampaikan, setiap kebenaran firman Tuhan itu pasti menyembuhkan, pasti membebaskan, pasti memulihkan dan mencelitkan. Saudara yang terkasih, saya mau buka satu kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum kebenaran disampaikan, ada satu pelayanan yang kemarin saya sampaikan sama dengan firman Tuhan ini. Dan kumpullah keluarga-keluarga daripada keluarga orang kita, orang Batak, saudara. Kebetulan saya orang Batak. Dan kemudian keluarga ini mengunjungi seorang ibu yang sakit parah dan tidak bisa duduk dan tidak bisa berdiri, hanya tergolek, terbaring di tempat tidur. Mohon maaf, dia mengalami sakit namanya kanker serviks stadium 4, juga ditolak di rumah sakit, saudara. Dan kemudian sudah pakai selang, dan kemudian apa yang mesti sampaikan firman Tuhan? Ada satu kata yang sangat di luar biasa di hati saya. Sampaikan tentang kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karena perlu mendengarkan firman ini pada saat dia masih hidup. Orang tidak tahu kematian itu pada saat sehat atau pada saat dia sakit. Bukan satu jaminan. Kalau ada gejala-gejala sekalipun dia punya kanker stadium 3, 2, dan 4, itu bukan menjamin dia tetap masih bisa hidup ataupun dia akan mengalami kematian. Kebenaran firman Tuhan, enak gak enak, tetap harus disampaikan. Saudara, saya sampaikan di tengah-tengah itu, dan kemudian saya sangat bersyukur kebenaran ini memerdekakan. Rupanya nanti saya akan sampaikan sesuatu ada yang keluar dari seorang ibu ini, dan dia sampaikan kepada keluarga-keluarga kami, dan kemudian dia ceritakan bahwa dia hampir meninggalkan Yesus. Saudara, sakitnya luar biasa, tapi dia akhirnya Yesus. Dan dia berkata, Pak Pendeta, kenapa saya sudah melayani kemana-mana, berdoa pagi, siang, dan malam, bahkan saya ikut doa syafaat, bahkan saya tim pendoa, dan kemudian anak saya malah ada satu yang keder nebayar muslim. Kenapa saya malah sakit di akhir hidup saya? Saudara, rahasia Tuhan bukan selalu yang enak engkau terima. Bukan dikatakan gagal ketika saudara mengalami kecelakaan, mengalami sakit penyakit, mengalami kebangkrutan, mengalami keluarga yang kurang pas dan ideal, saudara. Enggak. Yesus datang ke surga bukan yang enak, dia pakai mobil, pakai pakaian-pakaian yang mewah. Tidak, dia akhir daripada kehidupan adalah disalib. Baiklah saudara, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Mari kita buka firman Tuhan, itu di Mazmur 116. Ini firman yang sering disampaikan dan diberitakan, dan kemudian disampaikan seorang pengkhotbah pada saat di penguburan ataupun pada saat orang meninggal. Pada hari ini saya mau sampaikan, baik engkau yang sakit dan maupun engkau yang sehat. Beginilah firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Saudara dan saya adalah orang yang dikasihi. Dan firman Tuhan mencatat berharga di mata Tuhan. Saya bilang saudara, bagaikan permata dan berlian, nilai hidup saudara dan saya lebih mahal daripada benda-benda itu. Tak ternilai harganya. Saya pernah mengalami punya barang-barang berharga, emas, jam, maupun kendaraan waktu masa itu. Nggak mungkin barang-barang mahal itu digeletakkan di ruang tamu, bahkan ditempatkan di tempat sembarang. Oh enggak, itu pasti disimpan tempat yang baik-baik, dan orang nggak boleh tahu. Itu sangat mempunyai nilai. Punya mobil baru saja, tersenggol, tergores, kotor dikit aja pasti udah dicerewet. Saudara-saudara kadang-kadang bilang, dan kemudian dijaga, dibungkus supaya tidak mengalami kerusakan. Begitulah saudara dan saya di mata Tuhan itu berharga, seperti permata, melebihi barang-barang yang berharga di dunia. Dia jagai, dia lindungi, dia berkati, bahkan dia punya rencana yang indah. Firman Allah katakan, saudara, engkau berharga. Jadi setiap ujung rambutmu dan kesehatanmu, setiap kepintarmu, kehidupanmu, dari kecil sampai dengan besar ketika kau mengenal Kristus, sangat diperhatikan Tuhan, dilindungi, dijagai, saudara. Tapi Pak Pendeta, kok saya kayak seakan-akan Tuhan itu tidak dengar.
Beda dengan orang dunia, kayaknya sangat berlimpah rezekinya daripada orang-orang percaya. Saudara, saya mau bagikan semua di hadapan dunia tuh, di hadapan Tuhan, kekal yang sedang kau peroleh ketika kau bersama dengan Allah. Saudara yang terkasih, saya mau bahas saudara itu yang tadi, kenapa kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Dia dimulai dengan kata engkau berharga di mata Tuhan bagi orang dikasih. Catat di dalam dirimu dan pastikan bahwa engkau adalah orang dikasihi Tuhan, dan itu berharga, nilainya mahal sekali saudara. Engkau bagaikan biji matanya Tuhan. Biji mata Tuhan itu dipelihara dengan hebat. Baiklah saudara, kenapa saudara engkau berharga, dan kemudian kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Saya akan bagikan. Baiklah saudara, kita akan buka firman Tuhan. Yang pertama saudara, itu di Wahyu 14 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, sorga lo yang ngomong, bukan saya, Alkitab yang berbicara. Bagi saudara dan saya, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang matinya di dalam Tuhan. Sebab sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena sekarang perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara yang terkasih, ada kata istirahat yang cukup luar biasa. Kalau dunia katakan cari uang, kerja pagi, siang, dan malam. Bahkan juga saudara, dunia berkata kerja, itu nggak salah saudara. Dunia harus kita lakukan, tapi bukan engkau dirasuki dengan dunia. Engkau seimbang, bahkan lebih unggul adalah surgawi saudara, roh saudara. Saudara yang terkasih, ada masanya waktu istirahat saudara. Ada mungkin hari ini kau mengalami saudara, yaitu pergumulan. Itu membuat engkau gak bisa istirahat. Mungkin engkau punya penyakit yang gak ada obatnya saudara. Itu membuat engkau kerja otakmu, kerja tubuhmu, mungkin digerogoti dengan usiamu saudara. Dan kemudian mungkin juga saudara, yang membuat engkau tidak bisa beristirahat dengan pekerjaanmu, anakmu, dan semuanya saudara. Saudara yang terkasih, Pak Ivan, kalau Pak Gembala, Pak Pendeta, kalau nggak kerja kita nggak makan. Oh, saya bilang benar, kita harus kerja. Tapi saya mau bagikan saudara, ada masanya nanti engkau akan beristirahat. Selagi masih di dunia saudara, kerjakan bagianmu, memberitakan firman Tuhan. Kerja boleh, beritakan kebenaran firman Tuhan, layani, karena engkau adalah satu anugerah, satu kehormatan engkau bisa melayani Tuhan, menangkan jiwa-jiwa. Karena apa? Setiap apa yang kau perbuat, baik itu dan buruk, kau bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Kau diberikan fasilitas untuk istirahat. Saudara yang terkasih, fasilitas yang sangat luar biasa di jalan tol itu, kalau saya perhatikan untuk supir-supir dan para pengendara, itu ada fasilitas, namanya fasilitas untuk beristirahat saudara. Itu sangat istimewa. Ada restorannya, kemudian ada tempat untuk ngopi, tempat untuk memberhentikan namanya kendaraan dan supirnya. Kendaraan juga perlu istirahat saudara, manusia juga perlu istirahat. Pertanyaan saudara, firman Tuhan katakan, apa yang kau kerjakan di bumi saudara, apa yang daripada jerih lelahmu kau kerjakan untuk Tuhan, hartamu untuk kemuliaan Tuhan, tenaga dan pikiranmu untuk melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saudara. Saudara, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di surga, dan kau akan diberikan tempat untuk istirahat. Ada banyak orang dunia katakan sudah capek, dia sudah istirahat, sudah sembuh sakitnya saudara. Kadang-kadang itu tepat dan benar saudara. Saudara, di surga tak ada sakit penyakit. Di surga tidak ada lagi namanya air mata dan retak gigi. Kau akan beristirahat nantinya. Bahagia dan sukacita nanti di sana saudara. Saudara yang terkasih, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Engkau diberi fasilitas sama Tuhan karena kau berharga untuk beristirahat. Tuhan tahu kau capek sekali, Tuhan tahu engkau menderita sekali, Tuhan tahu engkau bergumul. Tuhan mengerti sekali bahwa engkau menghadapi penyakit gak bisa sembuh-sembuh, ekonomimu gak mengalami menaik-naikan. Tuhan tahu batas kemampuanmu saudara, dan waktunya akan tiba kau akan beristirahat tempat yang terindah Tuhan berikan. Hal yang kedua saudara, saya akan bukakan di 1 Tesalonika 4 saudara, ayat yang keempat. Hal
yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan, saudara yang terkasih, ayat ke-14-nya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ada kata-kata dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Saya yang cukup luar biasa, saudara. Saudara, orang yang dikumpulkan nantinya bukan orang sembarang. Orang-orang yang dilatih, orang-orang yang terbiasa, orang-orang yang biasa memuji menyembah, orang-orang yang lapar dan haus, yang orang-orang yang rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, dia rindu untuk baca firman Tuhan, dia rindu untuk mengetahui rahasia-rahasia surgawi, kebenaran-kebenaran, karena firman itu menjadi tuntunan, karena surat cintanya Tuhan itu adalah firman Allah. Saudara yang terkasih, kalau kau punya kerinduan, keintiman, persekutuan yang selalu mau untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, dengan rasa lapar dan haus, saya mau bagikan, saudara yang terkasih, satu ketika engkau akan berkumpul dengan orang-orang percaya dan kemudian berkumpul dengan Kristus. Saya bilang luar biasa, engkau akan bertemu dengan Sang Pencipta. Ada banyak mungkin orang-orang yang hari-hari ini, saudara, yang gak bisa ketemu dengan Tuhan. Ayo kita coba bangun manusia rohani kita. Usahakan kalau orang yang dijumpai, ditemui seperti Kristus Yesus sebagai Allah kita, Tuhan kita. Saya yakin dan percaya kalau mungkin hari ini belum bisa ketemu, minggu belum ketemu, bisa ketemu sebulan belum ketemu, setahun belum ketemu, satu ketika engkau pasti akan dijumpai dengan kerinduan yang cukup luar biasa. Ketemu di bumi aja begitu rindunya, begitu luar biasa. Tak bisa terbayangkan dengan kata-kata. Saudara, kekristenan adalah bicara tentang hubungan perjumpaan dengan Kristus. Orang bisa berubah, orang bisa mengalami sesuatu ketika orang ketemu dengan Kristus. Haleluya. Saudara, saya salah satu produk yang ketemu dengan Kristus. Hidupku tak akan bisa berubah kalau nggak ada Kristus, saudara. Saudara, ada tempat nantinya hidup, yaitu Yerusalem baru, saudara. Kau akan berkumpul dengan orang-orang percaya bersama dengan Kristus. Di situ kau akan memuji menyembah, kau akan dengar Kristus, dan kau akan mengalami sukacita, damai, sejahtera. Dan saya yakin dan percaya, tak ada air mata di sana, tak ada retak gigi, tak ada sakit penyakit, dan tak ada pergumulan, tak ada kelemahan tubuh, tak ada kelaparan. Yang ada, engkau terus ketemu dengan sukacita dengan Yesus Kristus. Saudara, bukan hal yang menakutkan kematian itu, saudara. Hal yang pertama sudah saya sampaikan tadi, itu kau akan beristirahat dari hasil apa yang kau lakukan di bumi. Dan yang kedua, engkau akan kumpul dan berjumpa dengan Tuhan, yaitu di Yerusalem baru. Saudara yang terkasih, hal yang ketiga, saudara, ada seorang ibu yang kemarin saya layani juga. Itu dia punya kos-kosan, saudara. Dia tinggal di kos-kosan, rumah pun tidak punya, anak-anaknya pun juga tidak punya rumah, saudara. Dan ibu ini pun juga tinggal sama anak-anaknya yang lain sudah berpencaran kemana-mana. Ibu ini sampai dengan umur 62 tahun tidak memiliki rumah, kontrak, saudara. Saya berikan kekuatan kepada beliau dengan firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 14 ayat yang kedua, saudara. Yohanes 14 ayat yang kedua dan yang ketiga. Apalagi yang membuat engkau berharga di hadapan Tuhan, saudara? Ini dia firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika ada demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak meninggalkan engkau. Di bumi saja mau disertai. Dan kemudian saudara, ketika dia menjemput, waktunya sudah tiba. Berarti saudara, hal yang positif akan terjadi, saudara. Bahwa kalau orang dipanggil sama Tuhan, rumahnya di surga itu yang kekal, saudara, sudah disediakan sama Tuhan. Dibangun indah sesuai dengan apa yang kau lakukan di bumi, saudara.
Saudara yang terkasih, sekalipun ada bahasa istilah saya bagikan kepada setiap jemaat, sekalipun di dunia engkau tidak memiliki rumah, hanya kontrakan, tapi kau memiliki rumah yang abadi, yang kekal, yang tidak habis dimakan dengan dan karat, lantai emas, dinding permata. Saudara, kau punya rumah, kau gak ngekos lagi, kau gak gembel istilah saya di surga. Saudara, kau punya tempat. Ayo, selagi engkau masih hidup, selagi kau masih kuat, selagi kau masih mampu, terus layani Tuhan, terus beritakan firman Tuhan, dan terus memuji menyembah Tuhan. Dan itu kau akan menentukan rumahmu di surga nantinya. Hal yang terakhir saya mau bagikan saudara yang terkasih, terambil dari Wahyu 10 ayat yang kedua, saudara. Wahyu yang kedua ayat yang ke-10, saudara yang terkasih. Nanti kita akan berinteraksi, mungkin setiap pemirsa, pendengar yang terkasih dari headline ini akan bertanya kepada saya, dan kita akan saling sharing sesuatu yang akan kita bagikan. Dan nanti diakhiri dengan kita berdoa. Saudara, kita akan buka Wahyu yang ke-10 ayat Wahyu yang kedua ayat yang ke-10, saudara. Beginilah firman Tuhan, Wahyu 2 ayat yang 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesukaran selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya tadi bicara dan kemudian saya sampaikan satu kesaksian ibu yang saya kunjungi kemarin, itu terbaring di tempat tidur, dan dia berkata, "Pak Pendeta, saya sudah mau tinggalkan Yesus. Saya sudah gak mau lagi ke gereja-gereja, saya gak mau dengar lagi firman Tuhan, saya udah malas memuji menyembah, udah tawar." Saudara, saya sampaikan tentang firman ini, saudara, setia sampai mati. Harga mati orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, setia sampai pada akhir kematian. Saya bayangkan dan saya ceritakan kepada ibu ini. Masih ingat mungkin saudara bagaimana yang di samping Yesus itu, dan dia berkata, "Yesus, kalau engkau mati, aku akan ikut kepada kamu. Jangan lupa kepada aku," dia bilang begitu. Saudara, saya yakin dan percaya itu satu pertobatan, satu penyembahan yang diberikan pada manusia di tengah detik-detik terakhir. Dan dia berkata, saudara, dia mau bertobat. Saya yakin dan percaya orang yang di samping itu sudah merasakan sakit yang luar biasa, sakit secara daging, karena paku itu menusuk di tubuhnya. Tapi ada satu kata-kata yang berkata, sekalipun sakit dalam tubuhnya, tapi masih bisa menutup bibirnya untuk menyembah dan bertobat. Saudara, saya bagikan kepada seorang ibu ini, dia sempat mengeluh, saudara, sakit digerogoti ibu ini, punya penyakit yang cukup luar biasa. Tapi saya bagikan, setialah sampai mati, dan kau akan dikaruniai mahkota. Mahkota itu suatu penghormatan, saudara. Yesus juga berikan penghormatan kepada pahlawan-pahlawan iman. Itu anak-anak yang dikasihinya, saudara. Pada saat kematian itu menjemput, saudara, engkau dikaruniai, diberikan mahkota, saudara. Saudara yang terkasih, pesan yang terakhir saya mau sampaikan, saudara-saudara, setialah sampai mati. Enak gak enak, sekalipun tubuhmu digerogoti, mungkin keadaan matamu melihat sesuatu yang tidak pas, tidak mendukung, saya mau katakan, jangan bergeser iman percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kau dengar, saudara, bahkan tokoh-tokoh, bahkan orang-orang beralih, bergeser, saudara, tidak setia sampai mati, saudara. Saya mau bagikan kepada dunia seperti itu, tapi engkau jangan, tetap setia sampai dengan kematian yang menjemput, dan Tuhan akan memberi mahkota kehidupan, saudara. Saudara, kesimpulan dari terakhir sebelum saya tutup firman
zaman akan datang akhirnya, dan kemudian akan bersudahan. Yesus akan datang